Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Hari ini saya membaca di Detik News kaitan dengan komentar Bapak Reformasi kita, Pak Amin Rais, yang dorong Surya Paloh pukul balik soatlit, kata Ngabalin, provokator. Ini menarik karena berita berkaitan dengan penetapan Sekjen Partai Nasdem ini, banyak pihak yang kemudian menghubungkan dengan keterkaitan politik. Ada dua hal. Pertama, apakah hal ini murni proses hukum terhadap penetapan sebagai tersangka korupsi, atau yang kedua ada muatan politik. Dari Detik News ini nampaknya kita bisa percayai ya, dari Detik News ya. Penjelasan Partai Umat. Partai Umat pun menjelaskan pernyataan Amin Rais yang disampaikan dalam video akun Twitter. Juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menyebut apa yang disampaikan Amin Rais apa adanya dan tidak basa-basi. Seperti yang kita ketahui kemarin, Pak Profesor Dr. Amin Rais memang mengunggah dalam Twitternya dan bahkan dalam kanal YouTube-nya masalah itu menyatakan bahwa Pak Surya Paloh agar memberikan respon balik terhadap penetapan sebagai tersangka sekjen dari Partai Nasdem. Itu disampaikan, dan kita tahu Pak Amin Rais itu orangnya tidak tedeng alih-alih. Artinya apa yang disampaikan karena memang itu keluar dari apa yang dilihatnya. Tentu beliau sebagai orang yang sangat mumpuni, orang yang sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi situasi dan kondisi politik yang ada. Tentu apa yang beliau sampaikan itu sudah beliau kaji, sudah beliau pertimbangkan matang-matang. Jadi memang mantan ketua MPR itu geram betul dengan apa yang namanya oligarki, ujar Mustafa. Mustafa menyebut Amin Rais meminta agar Surya Paloh membongkar tentang apa yang terjadi pada rezim Jokowi. Dia menyebut Jaksa Agung sebelum ST Burhanuddin, Muhammad Prasetyo merupakan orang dekat Surya Paloh. Kita lanjutkan. Mustafa menyebut Amin Rais berkeyakinan salah satu solusi bagi negeri ini yakni dengan Jokowi dan Surya Paloh saling bongkar. Dia menyebut Amin Rais merasa penetapan tersangka John Pitt sebagai momen yang tepat. Tentu kita tidak bisa melihat hitam putih di dalam pernyataan Pak Profesor Amin Rais, karena ini tentu ada makna-makna politik. Tetapi selain itu, Pak Profesor juga orang yang sangat agamis. Kalau kemudian Pak Amin Rais mengatakan bahwa bisa jadi bahwa solusi untuk keluar daripada persoalan bangsa ini dengan saling membongkar. Yang diharapkan kalau kita baca yang diinginkan oleh Pak Amin Rais itu dengan Jokowi katakanlah membongkar tentang bagaimana Plit yang dalam hal ini adalah sekjen Partai Nasdem, yang kemudian Pak Surya Paloh pun juga membongkar kaitan dengan rentetan dari apa yang sudah dilakukan di waktu yang berbeda. Memang Pak Surya Paloh pun juga sudah dengan tegas dan dengan jelas, dengan cetawelo-welo mengatakan ya silakan mendukung proses hukum itu dan meminta agar semuanya dibuka dengan terang. Aliran dana dari 8 triliun itu kemana saja. Tentu sekali lagi berbicara tentang korupsi itu tidak akan sendirian. Ya. Tidak ada tindak pidana korupsi itu yang dilakukan sendiri. Dalam proses perencanaan, dalam proses pelaksanaan, dalam proses eksekusi pasti ada tindakan-tindakan yang menyertainya. Dan ini pun juga pasti ada pihak-pihak yang terkait di sana. Ya, meskipun kita tidak tahu
pada babak berikutnya ya kita berharap memang semua ini akan dibongkar sehingga akan terang benerang kemana saja aliran 8 triliun itu. Tidak mungkin aliran itu hanya ke plate saja, tidak mungkin, ya kan? Tetapi pasti ada kemana-mana. Kita lihat nanti dalam episode berikutnya. Inilah yang nampaknya diinginkan oleh Pak Profesor Amin Rais, ya kan? MAR sebenarnya Muhammad Amin Rais ya. Yakin solusi negeri kita yang amburadul ini salah satu caranya jika Jokowi dan Paloh saling bongkar. Ini adalah momen yang tepat. Jadi perpecahan kubu Jokowi dan kubu Paloh dan hasil kontemplasi MAR sebagai seorang muslim adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat apa yang disampaikan ya Pak Amin Rais itu, jadi ingat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi sebaik-baiknya orang manusia membuat makar, tapi sesungguhnya Allah Maha membuat tipu daya. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksudkan oleh beliau. Yang memang harus terjadi. Terjadinya saling serang di antara mereka dengan berbagai siasat akan membersihkan pencoleng-pencoleng negeri atau maling berdasi, yang mana mereka juga sebagian pelakunya justru kawan-kawan Pak Jokowi di kabinet. Maka Pak Amin mempersilahkan Paloh lakukan fight back atau serangan balik agar di negeri ini bebas korupsi, jelas dia. Kita sepakat dengan adanya ini agar semuanya terbongkar. Kita sepakat karena bagaimanapun juga korupsi itu adalah musuh bersama, ya, musuh bersama masyarakat di seluruh Indonesia, di semua lapisan masyarakat. Dan jangan sampai kemudian juga ada tikus-tikus yang kemudian menyebabkan hal ini ya harus mau tidak mau harus diberantas. Ini ada pendapat yang berbeda. Ngabalin Amin Rais masa lalu. Pernyataan Amin Rais terkait hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu direspon Ali Mokhtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP itu menyinggung Amin Rais sebagai politikus masa lalu. Ini berlebihan. Ya, karena kalau berbicara Ali Mokhtar Ngabalin juga tidak bisa menjustifikasi, bahkan kemudian berani menetapkan melegalisasi politisi hari ini politisi masa lalu. Sama saja kalau menyatakan politisi masa lalu, maka kemudian menyatakan juga Pak Yusuf Kalla politisi masa lalu. Kemudian juga menyatakan politisi-politisi senior. Bahkan bisa jadi Pak Prabowo juga politisi masa lalu. Tapi kenapa hanya disematkan kepada Pak Amin Rais? Politisi itu tidak berhenti. Ya, politisi itu tidak ada batasan karena umur. Politisi itu tidak ada batasan-batasan karena umur dan lain sebagainya. Ya, jadi Ngabalin juga jangan berlebihan dalam membuat pernyataan-pernyataan ini. Apakah penting Bang Ali menanggapi pernyataan Amin Rais? Amin Rais masa lalu, kata Ngabalin saat dihubungi terpisah. Cuma sekali kalau menurut kita. Karena juga mohon maaf yang dilakukan oleh Ngabalin juga kita apa yang terlihat dilakukan oleh Pak Ngabalin dalam konstelasi politik hari ini. Jadi artinya ya sama-sama saling menghormati saja. Pak Ngabalin meskipun juga bagian dari Pak Jokowi juga jangan kemudian membelanya itu habis-habisan. Gitu kan. Ngabalin mengatakan Surya Paloh dan Nasdem merupakan sahabat koalisi pemerintahan Jokowi. Ngabalin meminta Amin Rais tak jadi provokator. Ya sah-sah saja itu kan kalau kemudian ingin untuk melakukan satu kritik ya ada provokator ya yang tidak tepat juga ya. Surya Paloh dan Nasdem adalah sahabat yang saling paham dan mengerti. Amin Rais nggak usah jadi provokator, nggak usah cari panggung. Jokowi Surya Paloh ngerti dan memprioritaskan masa depan penegakan hukum di tanah air. Beliau berdua punya visi yang sama dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Jangan balik. Luar biasa. Jadi ya kalau kita mau jujur sebetulnya ya tapi sudahlah itulah Ngabalin. Jadi artinya biarkan apa Ngabalin
yang sesuai dengan tugasnya, ya kan? Dan biarkan juga Pak Profesor Amin Rais juga melakukan kritik-kritiknya, ya kan? Ya sah-sah saja, tidak ada yang membatasi di dalam politik itu untuk berbicara, untuk mengungkapkan pendapat, ya kan? Dan Bung Abalin juga tidak bisa membatasi orang per orang di negeri ini untuk berbicara. Selain itu, Ngabalin juga menanggapi Amin Rais yang membawa anak dan menantu Jokowi saat menyampaikan pernyataannya di media sosialnya meminta kicauan Amin Rais itu diabaikan. Apa urusannya Amin Rais menyinggung anak dan menantu presiden sebagai pintu masuk kategori pelaku kejahatan korupsi? Apakah Amin Rais manusia setengah dewa atau malaikat yang bebas dari berbagai penyimpangan selama menjadi politisi ternama di tanah air pada zamannya? Sudahlah, kita abaikan saja kicauan Pak Tua ini. Lagian masanya telah selesai, beber Ngabalin. Jumawa sekali Ngabalin ini ya. Jadi kalau kemudian mengatakan ya satu kalimat yang menurut saya kurang pas Pak Tua ini. Jadi jangan sampai juga kemudian nanti saling sempat menyematkan. Sebagai politisi yang sudah, kalau saya katakan yang matang ya, tentu Pak Amin Rais bisa melihat gelagat ya, gestur politik dan juga pandangan-pandangan terhadap negeri. Bahwa beliau sebagai usia yang sudah sepuh, ya kita harus akui. Tetapi pandangan-pandangan politik itu tidak bisa dibatasi oleh umur. Politik tidak membatasi tentang umur. Kita lihat Erdogan berapa usianya. Kita juga lihat Mahathir Muhammad ya, yang ada di Malaysia berapa umurnya. Ya. Jadi kita kemudian tidak bisa. Jangan sampai kemudian Ngabalin terlalu menggebu-gebu untuk memberikan pembelaan itu. Ya. Karena kalau berbicara tentang masanya, ya kita lihat ya, apakah generasi muda saat ini masih mendengar dengan Profesor Amin Rais. Saya terus terang saja, saya sebagai dalam kapasitas pada umur 50-an juga masih melihat apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Amin Rais itu sesuatu yang lugas. Beliau tanpa premis, tanpa beliau selain keinginan untuk memberikan solusi bagi negeri ini agar keluar daripada keterpurukan, keluar dari persoalan-persoalan yang sengkarut ya, carut marut di negeri ini. Dan itu sah-sah saja ya. Oleh karena itu ya kita berharap agar proses penanganan penyidikan terhadap kasus Split ini ya bisa mengantarkan kepada rangkaian korupsi yang ada di negeri ini. Kita berharap tidak ada tebang pilih ya, ini dibuka, ini ditutup. Kita ingin semuanya dibuka ya, agar nanti terbuka di mana aliran dana ini, siapa saja yang terlibat di dalam korupsi, masuk alirannya kemana, bahkan ke partai apa misalkan gitu kan, ke politisi mana, kita lihat ya kan, kepada petinggi-petinggi misalkan seperti itu. Kita lihat saja ya, semoga kita akan lihat babak-babak berikutnya dengan terang benderang ya, dan ini akan memuaskan masyarakat Indonesia. Terima kasih, semoga memberikan manfaat kepada kita. Jangan lupa like, subscribe, share ya, dan bunyikan notifikasi agar juga bisa mengikuti materi-materi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.